Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi watashi no enpitsu. Nah, jadi watashi no enpitsu ini artinya pensil milik saya atau pensil saya. Nah, bagaimana pola kalimat yang menyatakan kosakata ini atau kalimat ini? Mari kita lihat dan mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Jadi, rumusnya, polanya adalah yang pertama, kalian masukkan kata benda satu. Kemudian diikuti oleh partikel no. Selanjutnya, kalian masukkan kata benda yang kedua. Dan terakhir, diakhiri oleh kata des. KB itu singkatan dari kata benda ya. Contoh. Watashi no enpitsu desu. Itu artinya pensil saya atau pensil milik saya. Contoh yang kedua, Tono-san no hon desu. Artinya bukunya Tono atau buku milik Tono. Nah, minasan, jika kalian ingin menyebutkan nama seseorang atau nama orang lain, maka jangan lupa isi atau sebutkan kata sang di belakang namanya. Contoh, Tono-san, Rika-san, Arisa-san, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada catatan. Partikel no itu adalah partikel yang menghubungkan antara dua buah kata benda. Nah, partikel yang dimaksud di sini adalah to be. Seperti yang dipelajari bahasa Inggris ya, to be. Kalau dalam pelajaran bahasa Jepang itu dinyatakan sebagai partikel. Baik, berikutnya yaitu pola yang kedua. Nah, pada pola ini kita akan menggabungkan kata tunjuk kore sore are yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya dan pola yang tadi ya, kata benda satu no kata benda dua des. Oke, rumusnya yang pertama, kalian masukkan kata tunjuknya. Boleh kore, boleh sore, atau are. Berikutnya, ikuti dengan partikel wa. Jadi, kore, sore, are itu kata tunjuknya itu merupakan subjek dalam kalimat ini. Berikutnya, partikel wa. Nah, setelah itu, baru kalian masukkan kata benda yang pertama. Kemudian diikuti oleh partikel no. Kemudian, baru masukkan kata benda yang kedua. Dan terakhir, diakhiri dengan kata des. Contoh. Kore wa watashi no enpitsu desu. Ini adalah pensil saya. Nah, jadi tips untuk kalian menerjemahkan kalimat ini adalah setelah partikel wa, jadi partikel wa itu adalah penanda subjek. Jadi di depan partikel wa merupakan subjek. Itu yang diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan cari dulu partikel wa. Oke, sudah dapat. Nah, di depan partikel wa itu ada kata kore. Kore artinya ini. Nah, jadi kita terjemahkan dulu kore. Ini. Nah, setelah itu kita lihat setelah melewati partikel wa, langsung loncat ke bagian kata paling belakang, yaitu kata des. Des tidak diterjemahkan, berarti kita tidak usah terjemahkan. Nah, berikutnya ada kata enpitsu. Enpitsu artinya pensil. No tidak usah diterjemahkan, tapi bisa juga diterjemahkan sebagai milik ya, untuk konteks kalimat ini. Dan terakhir ada kata watashi. Nah, watashi artinya saya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dengan trik atau cara yang tadi, maka mulai dari kore, ini, enpitsu, pensil, no, milik, watashi, saya. Jadi, ini
pensil milik saya, atau ini adalah pensil saya. Boleh seperti itu. Fleksibel saja menerjemahkannya. Oke, contoh yang kedua. Sure wa Yamada sang no hong desu. Nah, itu artinya itu adalah buku milik Yamada. Ya, kita terjemahkan seperti tadi ya. Mulai dari kata sore. Sore artinya itu. Des tidak ada arti. Hong, buku. No, milik. Kemudian ada Yamada-sang, Yamada. Jadi, sore wa Yamada-sang no hong desu. Itu artinya itu adalah buku milik Yamada. Contoh yang ketiga. Are wa Bugi-sang no abang desu. Nah, jadi mulai dari are ya. Are itu jauh. Adalah tas milik Budi. Seperti itu ya, cara menerjemahkan kalimat dalam bahasa Jepang. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pola yang ketiga. Nah, di sini di pola yang ketiga itu ada kata dare. Dare artinya siapa. Nah, jadi ini adalah sebuah kalimat tanya ya. Jadi, kalau kalian ingin bertanya, ini barang milik siapa atau ini benda milik siapa. Jadi, gunakanlah pola kalimat ini. Jadi polanya yang pertama adalah masukkan kata tunjuknya, kore, sore, atau ari. Kemudian diikuti oleh partikel wa, kemudian kata dare, kemudian partikel no, dan kata benda yang dimaksud. Nah, atau dalam hal ini adalah kata benda kedua. Kemudian diakhiri oleh kata deska. Nah, untuk kalian ketahui, jadi jika ada sebuah kalimat yang berakhiran kata k, maka kalimat itu adalah kalimat pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, berarti ada jawaban. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, lihat di sini ya, answer. Jadi, cara menjawabnya adalah kembali ke pola yang pertama, yaitu kata benda satu no, kata benda dua des. Jadi, benda milik si kata benda satu. Contoh. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Nah, itu artinya, ini pensil milik siapa? Jawabannya, Tono-sang no enpitsu desu. Artinya, pensil milik Tono. Nah, ada catatan tambahan nih. Jadi, dalam sebuah percakapan, apabila sudah diketahui kata bendanya apa, maka kata benda yang ada di belakang no dapat dihilangkan. Oke, jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang nanya, kore wa dare no enpitsu desu ka? Ini pensil milik siapa? Nah, kalau misalnya pemiliknya itu si Tono, maka kalian bisa menghilangkan kata enpitsu atau benda yang ditanyakan. Contoh, Tono-sang no desu. Itu artinya milik Tono. Tidak usah lagi kita sebutkan benda yang ditanyakan. Seperti itu ya. Atau misalnya ada yang nanya seperti ini. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Ini pensil siapa? Nah, misalnya pensil saya. Nah, langsung aja bilang, milik saya. Jadi itu bahasa Jepangnya adalah watashi no desu. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, ini contohnya ya. Kore wa watashi no hong desu. Kore wa watashi no desu. Jadi ini milik saya. Jadi kata bendanya kita hilangkan saja, tidak apa-apa. Baiklah, berikutnya adalah pola untuk mengubah kata atau kalimat ke bentuk negatif. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar kata yang positif saja ya, yaitu ditunjukkan dengan akhiran des. Nah, bagaimana caranya mengubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif? Maka simaklah penjelasannya berikut ini. Nah, jadi kalau biasanya sebuah kalimat yang positif itu diakhiri oleh des, sedangkan kalau kalimat yang negatif, des-nya kita ganti menjadi dewa arimaseng. Polanya seperti ini ya. Jadi, pertama kalian masukkan kata tunjuknya, kore, sore, atau are. Kemudian,
partikel wa seperti biasa ya. Kata benda pertama, no kata benda kedua, dan akhirannya ya. Kalau biasanya akhirannya des, sekarang kita ganti menjadi dewa arimaseng. Contoh. Kore wa Tono-san no enpitsu dewa arimaseng. Ini bukan pensil milik Tono. Nah, jadi awalnya ini merupakan kalimat positif ya. Kore wa Tono-san no enpitsu desu. Nah, kan itu artinya ini adalah pensil milik Tono. Nah, kita ubah ke bentuk negatif, berarti kan jadinya ini bukan pensil milik Tono. Ya, jadi tinggal kalian ubah saja desnya dengan dewa arimaseng, sehingga menjadi Kore wa Tono-san no enpitsu dewa arimaseng. Contoh yang kedua, Sore wa Yamada-san no hon dewa arimaseng. Nah, itu artinya itu bukan buku milik Yamada. Ketiga, are wa watashi no kabang dewa arimaseng. Itu jauh bukan tas milik saya. Nah, di sini ada catatan ya. Jadi, selain kata des itu, selain diganti menjadi dewa arimaseng, ternyata bisa diganti dengan kalimat yang lain juga untuk menyatakan bentuk negatif. Misalnya, bisa diganti menjadi ja arimaseng, bisa diganti menjadi dewa naides, dan bisa diganti menjadi ja naides. Contoh, misalnya kalau kalian mau bilang ini bukan pensil milik Tono. Nah, kalau dicontoh di sini kan Kore wa Tono-san no enpitsu dewa arimaseng. Nah, selain dewa arimaseng, kalian bisa ganti juga dengan ja arimaseng. Jadinya seperti ini. Kore wa Tono-san no enpitsu ja arimaseng. Sama ya artinya. Atau kalian bisa ganti seperti ini. Kore wa Tono-san no enpitsu dewa nai desu. Sama aja artinya. Ini bukan pensil milik Tono. Atau yang terakhir. Kore wa Tono-san no enpitsu ja nai desu. Sama ya. Jadi bisa kalian des itu bisa kalian ganti menjadi dewa arimaseng atau ja arimaseng atau dewa nai desu atau ja nai desu. Nah, ini ada pola tanya jawab lagi ya. Nah, ini adalah memastikan benda apa ini? Atau bukan. Ini memastikan benda milik siapa ya. Polanya pertama kalian masukkan kata tunjuk kore atau sore atau are, kemudian partikel wa, kemudian masukkan kata benda 1, no, kata benda 2, deska. Jadi ini memastikan misalnya, ini benda milik siapa. Jadi kalian gunakanlah pola yang ini. Cara jawabnya, nah, jika benar, maka kalian akan jawab, hai. Kata benda 1, no, kata benda 2, des. Nah, jika salah, maka kalian awali dengan kata iye, kemudian tetap ya kata benda 1 no, kata benda 2. Nah, diakhiri oleh kata dewa arimaseng. Atau boleh juga ja arimaseng, boleh juga ja nai desu atau dewa nai desu. Contoh. Sore wa Doni-san no enpitsu desu ka? Apakah itu pensil miliknya Doni? Hai. Sore wa. Nah, sore wa-nya ini boleh diisi, boleh tidak. Jadi, sensei kasih dalam kurung. Diisi boleh tidak. Hai, Doni-san no enpitsu desu. Atau, hai, sore wa Doni-san no enpitsu desu.